dengar semuanya. Tagihan sewa gedung dan pajak naik. Saya tidak mau tahu. Target penjualan bulan ini harus mencapai 30%. Bagaimanapun caranya, saya serahkan kepada kalian. Tapi Bu, kemarin ada pasien yang alergi salah beli obat di toko sebelah. Apakah itu tidak bahaya? Maaf Ibu Nia, saya selaku apoteker penanggung jawab sangat keberatan dengan hal itu. Jika dibiarkan, kita bisa melanggar prinsip non-malfeasancy atau tidak menekankan. Kita bisa kena sanksi hukumnya. Manda, kamu masih baru di sini. Jangan ajarin saya cara berbisnis. Sudah, kerjakan saja apa yang saya perintah. Mbak, saya pengen beli obat amoxicillin gratis untuk anak saya yang gatal-gatal. Pengen obatnya yang ditaburi ke tangan. Baik, Ibu. Jadi tolong dulu di sini. Saya ambilkan obatnya terlebih dahulu. Maaf Ibu, saya selaku apotekernya, apakah anak Ibu sudah diperiksa di dokter? Karena untuk pembelian antibiotik tidak bisa sembarangan, harus menggunakan resep dokter. Karena bisa memicu efek resistensi pada pasiennya. Aduh, Mbak Apoteker, jangan ceramah terus. Saya cuma mau beli obat penenang. Jadi lama pelayanannya. Aduh, kemana ini anak saya? Tuh, lihat Bu, anak saya sampai kabur barusan. Mohon maaf Ibu sebentar ya, saya sedang memeriksa obatnya dulu apakah sudah benar atau belum. Ini loh Bu, saya cuma mau beli obat penenang saja dipersulit. Ya baik Ibu, sebentar tunggu lagi ya. Wah, ramai sekali ya. Ada apa ini? Ibu Retno, iya nih lagi agak sedikit dilema. Dilema kenapa? Emang ada apa? Ini loh Bu, saya cuma pengen beli obat antibiotik saja dipersulit. Oh, obat antibiotik ya, Bu. Jadi begini, Bu Sari, apa yang sudah dilakukan Ibu Amanda itu sudah benar. Itu adalah bentuk tanggung jawab dia sebagai apoteker. Karena banyak di apotek kami pasien yang kebal terhadap obat antibiotik itu sebenarnya tidak baik. Jadi apotek kami tidak bisa memberikan obat antibiotik tanpa resep. Seperti itu ya, Ibu. Manda, kamu lihat Ibu yang tadi sudah marah-marah. Kasih saja apa yang mereka mau. Kamu mau apotek ini sepi. Lina, prinsip autonomi memang memberikan hak pada pasien. Tapi saya punya kewajiban, benefisensi atau memberikan manfaat terbaik. Jika saya memberikan antibiotik ini tanpa resep dokter, dan anak Ibu Sari mengalami shock anafilatik, siapa yang bertanggung jawab? Bukan hanya saya, tapi di apotek itu juga dicabut. Saya setuju dengan Ibu Amanda karena saya tidak mau bekerja dengan ketakutan karena melanggar aturan. Saya juga minta maaf ya Mbak Apoteker, maaf saya tadi buru-buru. Saya hargai ketegasan Mbak Apoteker demi kesehatan kami. Baiklah, sepertinya saya terlalu emosi karena angka. Manda, tolong bantu saya mengelola apotek tanpa melanggar etika. Ibu Retno, terima kasih sudah membantu. Baik Ibu, mari kita bekerja sama sesuai standar profesionalismenya. Baik, Ibu Manda. Penyalahgunaan sedia informasi atau alat kesehatan menurut Undang-Undang 17 tahun 2023 pasal 435 dan 436 mengatur ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi atau mengedarkan sedia informasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Penggunaan narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan tetap relevan dalam prinsip umum. Melarang penyalahgunaan narkotika atau psikotropika di mana penggunaannya hanya berdasarkan resep dokter. Semua peraturan tentang narkotika telah dirangkum dalam Undang-Undang Permenkes Nomor 7 Tahun 2025. Merupakan aturan terbaru tentang perubahan penggolongan narkotika di Indonesia yang mencabut Permenkes
nomor 30 tahun 2023. Peraturan ini memperbarui daftar narkotika golongan 1, 2, dan 3 berdasarkan potensi penyalahgunaan dan ketergantungan, di mana contoh penggolongannya yaitu golongan 1, opium, kokain, heroin, metamfetamina atau sabu, dan ganja. Golongan 2, morfin dan turunannya. Golongan 3, kodeina, etilmorfina, dan polkodina. Dasar hukum tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tujuan perubahan ini adalah merespon munculnya zat psikoaktif baru atau NPS. Dalam Permenkes nomor 919/Menkes/Per/X/1993, peraturan ini mengatur tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter untuk mendukung pengobatan sendiri yang tepat, aman, dan rasional di masyarakat. Kriteria obat tanpa resep yang pertama yaitu aman digunakan oleh ibu hamil, anak kurang dari 2 tahun, dan lansia lebih dari 65 tahun. 2. Tidak menimbulkan resiko terhadap kelanjutan penyakit bila digunakan sendiri. Ketiga, tidak memerlukan alat atau keahlian khusus dari tenaga kesehatan. Keempat, digunakan untuk penyakit dengan prevalensi tinggi di Indonesia. Kelima, memiliki rasio khasiat dan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada ketentuan lain, yaitu daftar obat tanpa resep ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Yang kedua, ada penilaian obat dilakukan secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Lalu ada juga tentang peraturan ini berlaku sejak 23 Oktober 1993. Waspadalah. Ingat, obat-obatan tersebut hanya diberikan apabila pasien mempunyai resep yang diberikan oleh dokter dan tidak akan diberikan jika pasien tersebut tidak membawa resep dokter.